kita 6 orang leader di sebuah MLM besar ini mau pamitan kepada para downline-nya yang sudah ribuan orang itu, walaupun harus punya resiko dibully, dibenci, diblokir oleh mereka. Cerita dong, momennya waktu itu gimana? Buku terbaru saya 33 kisah nyata bisnis tanpa riba. Dapatkan di pesanbukudong.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah saya kelihatan rada. Alhamdulillah teman-teman semua. Hari ini hari Senin ya. Tengkleng lagi persiapan buka. Tapi saya ada tamu, saya kalau dilewatkan. Saya kebetulan lagi minggu ini masih deadline ngerjain yang 33 kisah nyata bisnis tanpa riba. Ini kisahnya Masya Allah, baru saya kerjain sekitar berapa, dari 33 baru 11 yang saya jadikan, berarti PR-nya masih setengahnya lebih. Tapi mendapatkan ilmu luar biasa. Orang-orang yang berhijrah itu memang penuh dengan konsekuensi. Kadangkala harus dikucilkan, kadangkala harus mendapat pertentangan dari orang terdekat, dari keluarga terdekat. Tapi menarik, orang-orang yang memang berhijrah niatnya karena Allah itu mereka pantang mundur, hajar terus pokoknya. Dan hijrahnya dari berbagai macam latar belakang. Ada yang dulu di riba, dia mainan bertahun-tahun, dia ngutang sampai habis, sampai keluarganya pecah. Ada yang malah bekerja di lembaga riba gitu loh. Ada yang dulu di PNS, tapi dia di bagian yang memang syarat dengan sesuatu yang sangat abu-abu dan mudah banget, namanya suap menyuap, itu luar biasa. Ada juga yang, tapi menarik, saya ketemu dengan 7 orang yang tidak pernah hutang bank, tidak pernah punya bisnis yang berhubungan dengan riba, tapi bisnisnya bisa menghasilkan omset ratusan juta. Wah, itu keren. Hari ini kita nggak akan bahas buku 33 kisah nyata orang yang bisnis tanpa riba yang ada di buku saya. Tapi saya ketemu salah seorang kawan saya yang dia pernah aktif di MLM, multi level marketing. Dan tipenya ini ngeyelan orangnya dulu. Orangnya dulu ngeyelan. Karena dia dengan temannya satu grup itu pernah konsultasi ke saya jawab itu nggak mempan. Tapi setelah ketemu sama Ustadz Dwi Condro yang seorang dokter yang menjelaskan secara hukum Islamnya secara detail, yang menjelaskan latar belakang itu detail semua gitu loh, dijelaskan secara hukum ini baru dia memutuskan untuk hijrah, meninggalkan MLM yang sudah memberikan nama baik buat dia karena dia menjadi contoh bagi downline-nya namanya ya orang-orang di bawah itulah. Dan juga sudah menghasilkan uang banyak gitu. Tapi hijrah seperti itu yang banyak dipertanyakan. Kenapa nggak dari dulu-dulu, ayo, ketika misalnya dulu belum dapat bonus banyak, ya toh? Itu yang kadang-kadang menjadi nyinyiran orang-orang, jadi pertanyaan orang-orang. Tapi saya yakin hidayah itu datangnya pasti tidak tiba-tiba, ada proses. Ada orang yang pengen bergabung tapi dia sudah menemukan, saya nggak cocok dengan sistem seperti ini, member get member, mempengaruhi orang, saya nggak bisa. Ada orang yang ketika sudah berjalan sekian tahun baru dia menemukan hidayah. Jadi hari ini kita ngobrol kurang lebih ya sekitar berapa? 20 menit lah ya dengan kawan saya Mbak Nadia Citra. Endi wonge? Wah, iki ketok ora ya. Wajahnya ketok ya Mbak ya. Rapopo. Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rumahnya Solo ya, betul ya? Iya, di Solo Mas. Kita ngeneke ketok ora ya. Aduh. Kamu agak sini apa, Bu? Ada suaminya kok? Ya, Mas. Gilih bojomu kayak ya toh untuk tayang. Nah, dia live juga. Teman-teman semua, ini Mbak Nadia Citra, kawan saya dulu kenalnya dari Mbak Astri ya. Mbak Astri ini yang kawan saya lama karena suaminya Mas Hanafi teman saya dari dulu. Mbak, cerita dong, apa yang membuatmu kok merasa sesuatu yang sudah kamu bangun di bisnis MLM itu kamu tinggalkan? Padahal kamu sudah punya jaringan ribuan orang, kamu menjadi sosok yang dianggap, wah ini anak sukses, ini orang sukses, ini panutan. Dan kamu harus rela dibully orang banyak, direndahkan, dicaci maki, diblok, katanya sampai diblok oleh beberapa orang gitu. Gimana dong cerita? Kok susah banget sih mau hijrah dari MLM itu? Monggo, Mbak. Jadi benar yang dibilang Mas Aku tadi ya teman-teman. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia, saya co-founder di XMLM ini. Iya. Jadi benar yang dibilang Mas Aku, saya dulu pernah dinasihati lewat Mbak Astri ya. Terus sama Mbak diceritain ke saya dan enggak, kita enggak gitu. Ngeles aja kalian dari dulu itu. Kita enggak kayak gitu, kita tuh lain gitu. Oke. Jadi benar sekali yang dibilang seperti itu, dan itu terjadi kayak bertahun-tahun ya Mas. Karena kalau nggak salah saya pertama kali dapat nasihat itu di 2014 atau 2013 lah gitu. Sudah ada yang menasihati? Siapa yang menasihati Jadi waktu Mas itu? Aku ke Mbak Astri. Iya, itu 2015 aku ngomong itu ya. Pokoknya Mas Aku 2015. Buku pertama itu aku yang kembali ke titik nol itu. Iya, 2015. Jadi sudah dipertanyakan gitu sama Mas Aku, karena mungkin
saya juga merasa mungkin lihatnya kan kayak Mbak Asri itu kan ya soleha gitu, tapi kok masih MLM terus kita kayak punya jawaban kita sendiri yang versi kalian versi gitu benernya loh. kita, gitu. Aku pernah ngisi 2 kali loh di MLM waktu itu. Oh iya. Iya, cuman aku agak waktu itu aku belum ini ya Mbak ya. Aku agak risih ketika kalian kok ada keluhan harus tutup poin, Iya. dagangan numpuk nggak laku sampai dibagi-bagi. Aku mulai deg kok kayak gitu ya gitu loh. Lanjut dulu. Ya betul, jadi sama seperti pertanyaan banyak orang juga kan, kita tuh selalu bisa menjawab gitu. Karena apa? Karena kita menemukan kebenaran gitu. Ya. Kita dulu alasannya adalah, lah kalau nggak tutup kan berarti nggak kerja. Kalau nggak kerja kan ya nggak dapat duit dong. Itu jawaban kita. Kenapa? Karena kita tidak belajar, teman-teman. Kita tidak belajar muamalah. Ya. Kita tidak belajar fikihnya. Kita hanya mencocok-cocokkan dan menemukan jawaban. Nah, dalam tanda kutip seolah-olah memang yang kita lakukan tuh manfaat buat orang lain. Betul. Gitu. Dan teman-teman, saya sampai sekarang tuh kalau saya berusaha objektif ya, MLM yang dulu saya jalankan tuh lumayan halus gitu loh Mas. Nggak banyak, kan kadang ada MLM yang jelas-jelas banget Money game-nya kelihatan banget kok, banyak. Ya. Produk murahan dianggap mahal, terus dia membernya luar biasa. Iya, Kamu hanya akan dibayar kalau dapat member sekian. Iya. Padahal harga, aku tuh pernah ditawarin itu harga barang ecek-ecek itu sampai harga jutaan loh. Dan kalau rekrut langsung dapat duit, kok punya kita tuh nggak kayak gitu. Nah ternyata ya itu salahnya teman-teman kita tuh nggak bisa sekedar mencocok-cocokkan gitu. Sebenarnya kegelisahannya itu kegelisahan yang nggak tahu salahnya di mana. Jadi gelisahnya lebih karena mulai banyak orang mempertanyakan kayak Mas Satu, Ya. Ustadz Fatih Karim kan juga suami saya udah lebih dulu Kontak juga ya, betul, Ji. UFK, terus Ustadz Dwi Chandra juga mungkin kan juga sering banyak membahas tentang itu gitu. Kita tuh sudah mulai gelisah tapi nggak tahu salahnya di mana, itu yang pertama. Jadi menarik gitu, sudah gelisah tapi nggak tahu. Iya, dan padahal sebabnya apa? nggak tahu Tapi sebabnya itu seperti aku dulu loh Mbak, ketika hijrah dari riba 2014, aku udah merasa yang salah di bisnisku. Karena sering banget sial, sering banget ada musibah, sering banget ada halangan macem-macem, tapi nggak tahu salahnya di mana. Itu kejadian itu. Lanjut. Nah karena nggak tahu salahnya di mana, setiap kali ada masukan, kami selalu punya jawaban. Itu yang membuat kayak nggak maju-maju. Terus? Kayak nggak bergerak. Akhirnya akhir 2018 Mas, kalau saya pribadi akhir 2018 itu kita dapat informasi ya, kami dapat update haji ONH Plus yang harusnya masih berangkat 2020 berapa, di upgrade bisa berangkat 2019. Itu saya mandek banget tuh, astagfirullahaladzim. Ya alhamdulillah, tapi juga astagfirullah gitu, karena berarti saya harus benahi hidup saya nih gitu. Dapat haji dadaan malah kaget ya, maju gitu. Terus ya. Dan itu saya, yang apa sih yang gelisahin saya, yang menggelisahkan saya kan waktu itu 2018 itu di akhir tahun itu ada sebuah promo di bisnis saya, yang mana promo itu kalau bagi saya jelas banget ketidakjelasannya. Jelas banget ada syubhatnya gitu loh di promo tersebut, mekanismenya. Contohnya apa waktu itu yang real? Contohnya ada sebuah challenge di mana kalau mau berhasil di challenge ini nanti ada syaratnya lagi, tapi yang diumumin hadiahnya duluan. Jadi kalau kalian mau dapat hadiah ini, kejar level ini. Tapi kita belum tahu syaratnya apa. Pokoknya bulan ini harus level ini dulu. Jadi ditantang dulu. Ditantang dulu, dikasih tahu hadiahnya. Tapi nanti ternyata setelah kamu mencapai level itu, untuk bisa mendapatkan si hadiah, nanti bulan depan akan ada syarat lainnya. Oh alah, itu salah satu yang nggak jelas gitu ya? Yang bikin saya gelisah. Betul. Terus. Ketika sudah di MLM itu, terus terang ini ada sisi baiknya ya rahmat rahimnya Allah ya. Ketika sudah di MLM kan jadi punya waktu ngaji Mas sebenarnya. Karena saya udah jadi nggak ngantor lagi, nggak pergi di office hour gitu ya. Ketika sudah mulai ngaji itu kan mulai yaitu hidayah, tapi yang boleh sebelah itu loh Mas. Hidayah yang mulai gelisah itu tapi belum tahu kalian itu bingung tapi nggak tahu nanya kepada siapa. Betul, gitu ya. Betul lah. Terus momen gimana menemukan gurunya itu kapan itu? Itu suami saya kan jemput Ustadz Dwi Chandra ke Solo. Ya, oke. Jemput ke Terus Jogja, dijemput sama suami saya bilang, Di aku kok gelisah sama promo ini ya. Itu akhir 2018.
aku pengen ngecek soal ini sekalian kan, karena kita habis dapat informasi mau dapat jatah naik haji itu, aku sekalian mau beresin. Langsung saya ditantang sama suami, tapi kalau Ustadz Dicondro bilang haram, tinggalin loh bun. Itu berat itu. Iya. Ya, kalau udah Ustadz Condro dia kan sangat detail menjelaskan, Betul, nggak betul. bisa ngeles lagi. Nah, betul. Saya udah langsung matanya kalau misalnya udah cek bilang apa tinggalin loh. Itu saya udah bilang, aku ini gelisahnya udah banget gitu. Artinya aku siap kalau harus tinggalin. Gitu. Tapi aku tahu apa Dasarnya salahnya. yang kuat Betul. gitu loh. Karena saya harus ngejelasin ke banyak orang. Dan kalau memang benar bahwa yang selama ini aku jalankan salah, aku juga harus ngomong ke mereka untuk berhenti. Gitu loh. Kan Karena kamu yang ngajak mereka ya. Aku yang ngajak Itu mereka. beban moral banget loh kamu. Nggak usah dibikin dulu. Udah ngajak orang, ayo gabung di bisnis saya, tiba-tiba ini salah, bubar jalan. Nah, itu saya harus benar-benar tahu apa masalahnya di mana gitu. Dan ternyata itu berbarengan dengan persiapan kami, Iya. para leader di bisnis itu, kita waktu itu mau ke Sydney, Oh. mau ke luar negeri gitu. Ngeri loh. Luar negeri terus. Nah, terus Terus ya dari luar negeri, dan ternyata di luar negeri itu ketemu dengan beberapa leader yang mereka juga punya kegelisahan yang sama. Ini nggak jadi benar di nih. level leader aja gelisah ya. Iya, karena yang Tapi pada tidak nggak berani saling mengungkapkan atau gimana kalian itu? itu nggak tahu salahnya yang di gitu. Akhirnya begitu balik bulan itu kan kita perginya kalau nggak salah Januari atau Februari, Maret suami saya dapat waktunya Ustadz Dwi Condro, hari Kamis jam ini saya nggak ngisi kuliah gitu. Akhirnya ya udah, siapa yang mau ikut gitu. Tadinya di grup kan kita bikin grup WA dulu, siapa yang gelisah-gelisah itu loh mas. Jadi kayak waktunya itu cepet banget gitu. Dari yang banyak yang ikut di grup itu pelan-pelan mulai berkurang. Akhirnya tersisa 6 orang. Yang mantep banget kok ada Yang yang mantep banget, saya bilang kalau memang mau ayo ke Jogja. 6 orang itu cuma saya aja yang di sini. 5 lainnya Jakarta. Karena di bisnis saya tersebut memang leader-leader level tinggi itu kebanyakan di Jakarta. Makanya kayak kalau di Jogja itu saya nomor 2, di Solo Raya saya nomor 1. Di Solo Raya saya nomor 1. Kan? nomor 1. Karena memang yang lainnya Jakarta. Kudune ngelamar jadi wali kota, wes nomor 1. Sambil lanjut. politik dulu ya. Ora apa-apa guyonan loh. Channelku dhewe. Oh iya toh. Kan masih mumpung live belum dilarang. Karena dilarang RCTI live live. Terus. Nah, akhirnya ternyata 5 orang itu, masya Allah begitu saya ngomong mau nggak tapi ke Jogja, semuanya langsung mau. Berangkat ke Jogja ketemu Ustadz Dwi Condro. Betul. Langsung seketika saya carikan homestay atau tempat, kan kita harus sewa tempat untuk kita udah kebayang kita akan culik seharian, kita mau sampaikan bisnis kami itu seperti ini. Salahnya di mana? Tunjukkan Pak Ustadz. Nah itu yang Jangan ngomong sembarangan loh Pak Ustadz. iya benar, itu yang selama ini sama sekali belum pernah kami lakukan. Yang selama ini kami lakukan adalah datang ke kajian, mendengarkan, dan kemudian menyimpulkan sendiri. Nggak ada salahnya. Nggak ada salah, kami beda, selalu seperti itu. Nah, karena ini kita sudah niat mau menculik Ustadz, dan Ustadz yang sangat sibuk itu menyatakan iya, kan kita nggak boleh main-main. Saya pinjam buku kayak apa ya, buku sistem tentang bisnis saya itu saya buka. Kita semua berenam itu di masing-masing kotanya di Jakarta, yang 5 orang itu juga mereka pelajari di hari H. Kumpul, datang semua, ada yang Jadi naik kereta, Ustadz Dwi Condro di tengah, kalian mengelilingi beliau semua. Nah, tapi sebelum Ustadz Dwi Condro, jadi Ustadz Dwi Condro kan bisanya hari Kamis. Oke. Di hari Rabu, gimana kalau sama Ustadz Andre Raditya? Karena apa? Karena Ustadz Andre itu punya e-book tentang MLM yang selama ini kami jadikan pegangan. Menurut e-book ini boleh gitu loh. Menurut kami gitu. Jadi kita undang Ustadz Andre. Kita waktu itu masih setengah. Nanti kalau Ustadz Andre bilang boleh, UDC bilang ya, berarti kita cari backup dulu, gitu kan. Gitu ya. Jadi hari Rabu diculik Kayak lah. dulu ini bentar cerita selingan. Ya kayak waktu dulu masih suka ngutang riba, dia belum tahu ilmunya gitu. Loh, yang dosa itu rentenir, yang ngutangi. Saya ini korban, saya nggak dosa. Baru tahu hadis 4 orang pihak itu baru kelakep, nggak bisa jawab. Iya. Lanjut. Sampai 4 itu ya. Ya toh nunggu ketemu Ustadz Dwi Condro gimana ya? Iya, jadi akhirnya Rebo dulu, hari Rabu kita culik Ustadz Andre, kita bawa ke homestay itu juga. Ustadz, kami menjalankan bisnis ini, kami juga berpatokan pada e-booknya Ustadz nih, udah kita jelasin. Ya udah sekarang kami maju, ada teman kami yang memang ahli banget soal hitung-hitungan bonus segala macam gitu. Ada Mbak Widya Putri sama Mbak Denti yang mereka menjelaskan semuanya.
sama Ustadz Ade gini aja, dijelasin mulai dari step prospek sampai kemudian mendaftar sampai rekrut apa segala macam, jelasin aja gitu. Oh ya oke gitu. Kalian kami mikirnya latihan biar besok kalau ngadepin UDC udah siap gitu. Oh yang kayak Apa ini? Modusnya apa pemirsa? tapi Jadi ngambil ustadz lain yang kira-kira pro mereka ya toh, untuk dijadikan senjata ketemu Ustadz Dwi Condro di hari Kemisnya. Oke, lanjut. Separuh mikirnya itu masih kayak gitu loh. Karena kayak Bu Sarah kan udah 100 jutaan per bulan. Waduh, ya. gila ya. Udah aku 70-an sampai 100, saya Masya Allah. ya remah-remah ini 30 sampai 50. Masih gitu. dapet ya. Masih Sayang dapet. duit segitu di. Dan itu udah kayak passive income ya? Atau Itu gimana? sebenarnya kita tetap jaringan tetap ada, tetap membina setiap bulan, gitu memprospek ya. ngajak Tapi sudah penghasilan rata-rata sekian. Ya, tapi Oke. kalaupun saya nggak ngapa-ngapain itu tetap dapat. Ya, Asal ya. tupo doang. Nah, Terus? Andre datang itu mulai Ustadz Andre itu mulai jam 9. Jam 9 kita presentasi, kita jelasin, ternyata baru 9:15 udah ketemu. Nggak boleh kalau yang kayak gitu, seharusnya kayak gitu. Tapi ceritanya sembuyang-buyung dulu nangis. Jadi ketika kita jelasin kayak gini loh, itu nggak boleh, itu step seperti itu tidak boleh. Ustadz Andre sudah langsung menemukan satu hal. Saya nggak akan ngomong detail di sini karena supaya teman-teman cari ilmu sendiri juga ya. Nah, tadi kan di e-booknya Ustadz tuh gini, iya tapi maksudnya tidak seperti itu gitu loh. Itu baru masih Ustadz Andre. Masih Ustadz Andre dan baru jam 9:04, baru 15 menit. Belum Ustadz Dwi Condro. Belum tadi contoh, ternyata kita udah langsung kayak kebanting gitu kan. Terus? Apa namanya, di katanya udah lanjutin gitu kan, dilanjutin pokoknya dari jam 9 sampai setelah asar. Jadi Ustadz Adi sholat duhur, habis itu sholat asar lagi sama Adi ya, itu habis asar baru selesai dan kesimpulan Ustadz Andre tinggalkan. Itu 6 jam bahas itu toh. Dan Ustadz Andre itu adalah orang yang pro MLM kan, punya e-book iya. tentang MLM, tapi bagi dia apa? Waktu itu punya, setelah ya, dia sering ke Tengleng Hoha, makan di sini, Andre juga berubah pikiran. ya, dia merevisi e-booknya mungkin ya. Tapi yang jelas dari e-book lamanya pun ternyata selama ini kesimpulan kami salah. Ya. Dah akhirnya udah Malamnya bisa tidur nggak nggak itu? bisa tidur. Nggak bisa tidur, gelisah ya. Udah, aduh ternyata kayak gini ya gitu. Orang waktu dijelasin sama Ustadz Andre aja sekitar jam berapa ya, baru jam 11 apa itu saya pribadi ingat banget, saya mendadak berdiri gitu loh. Kenapa mbak itu? Enggak, asam lambung naik mas, langsung kayak ketohok gitu loh, udah kayak Kaget ya. kaget. Jadi saya udah nggak bisa duduk gitu, udah kayak nyender di tembok, udah shock Asyik. gitu. Seketika saya mikirin iki Tanggung jawab dolarku ya Allah. Terus Ustadz tadi mulai ngomong tentang dosa jariah, mulai ngomong what next gitu. What nextnya adalah teman-teman harus gini, harus berhenti pasti gitu. Harus berhenti pasti. Dan yang kedua, teman-teman tidak boleh bilang saya berhenti ya, kalian silahkan lanjut. Itu juga tidak boleh. Jadi Atau sama sobat satu juga nggak boleh kayak. saya tahu kenapa Mbak Nadia minta ketemu saya berapa kali, agar terhindar dari dosa jariah itu berarti. Minta maaf dulu saya ya. Ini dari rencana kita bulan Februari loh, sebelum Covid loh Sebelum dia, Covid. ayo Mas saya Iya, pengen. baru jadi Oh iya, family baru kan, hari sama ini. nanya-nanya itu. Iya. Itu mandek tuh Masya mbak, iya Allah. ceritanya itu kan udah lama banget ya mas ya. Februari acara sama Ustadz Umar Mita. Iya, Jana Family. Jana itu. Family kan Februari Iya. itu. Ya Itu wes. aku juga baru tahu kita berhenti ya. Ya iya, sama Mbak Astri ganti mandek dong. ganti nama IG-nya ganti. Iya. Itu aku curiga ngopo iki ayo. Biasanya postingnya lagi keluar negeri lah gitu. Enggak pernah posting. Lokal-lokalnya apa provinsi kan. Malah jarang posting nih Mbak Astri, ya bilang kayak gitu. Ada sesuatu nih pasti. Terus besoknya ketemu Ustadz Dwi Condro. Ya. Apa yang terjadi? Ini seru. Ketemu Jadi Ustadz Dwi Condro udah siap. kita intro dulu, Ustadz Dwi Condro ini seorang pakar fikih muamalah. S3 Beliau S3 juga, doktor, dan keilmuannya luar biasa. Karena kalau menjelaskan, saya berapa kali ikut kajian Ustadz Dwi Condro, beliau akan sangat detail. Karena mungkin latar belakangnya dosen ya, jadi Betul. bisa Pinter cara sangat dia. runtut. Runtut. Beda kalau saya kan ngomong sak ceplos-ceplose, sak penae ya. Kalau dosen itu bisa runtut. Ya monggo, apa yang terjadi waktu itu? Jadi hari kedua kita jemput Ustadz Dwi Condro juga, kita culik juga, dan masya Allah beliau itu kayak semuanya serba dimudahkan. Beliau langsung pas lowong, beliau datang. Jadi gini saat kami kemarin udah ketemu Ustadz Andre, kita udah kayak gitu udah. Terus. Udah karena pagi hari pada saat sarapan kita sudah bilang gini, kami berenam itu udah kayaknya memang tinggalkan. Ini nanti Ustadz Dwi Condro ini adalah pemantapan. Kami sudah langsung berubah
dari awalnya yang kayak masih mau cari kebenaran lewat Ustadz Andre, di hari kedua itu kita udah kayaknya nih tinggal kemantapan bener, jadi udah siap sebenarnya. Ternyata malah dikuliti. malah makin gitu kayak masih, jadi Ustadz Andre itu kan santai ya Mas kalau Iya, ngomong iya. tuh. Kalau mau ketawa-tawa dia. Jangan khawatir ya, tetap dosa gitu. Jadi dikulitin, jadi Oke. kami ulang lagi, kami jelaskan kenapa kami ulang, karena sekali lagi kami mikir kita harus nanti jelasin ke downline. Iya, betul. Di situ kita harus expert ilmunya, jangan sampai kita kayak komen mandek, yang penting mandek, nggak bisa juga seperti itu. Ada hal-hal yang harus kita luruskan dan ada tanggung jawab di mana kami dulu kan orang kesulitannya dulu ngajakin ngiming-ngimingin, sekarang mandek. Nggak konsisten, kamu munafik. Oh, kayak gitu. Iya, sampai kita tanyain terus gimana Tat, kalau tetap jualan aja gitu. Produknya kalau saat dicontoh jawabnya ya produknya kalau bagus ya nggak apa-apa, tapi kalau ada yang lebih murah Kenapa tidak? gitu. Tapi kan mereka pasti kita kayak tapi saya tuh ini loh Tat, suka sama produknya gitu. Tapi kan sistem perusahaannya zalim, jadi kalian nanti tolong menolong dalam kemaksiatan. Ya tidak apa-apa kalau masih mau, nanti kan ya dapat dosanya. Majelep lagi. Jadi udah kayak Apa sih yang jeleknya. satu komitmen? Ini dibuka nggak apa-apa biar teman-teman belajar. Nggak usah nyebut nama perusahaannya gitu. Tapi apa satu dua hal yang kalian kok yakin ini ada yang salah di bisnis ini, apa waktu itu? Kalau sebelum belajar ilmunya, teman-teman terus terang nggak tahu masalahnya di mana. Tapi kalau kita udah sering ikut kajian, itu saya mulai gelisah dengan kayak semuanya kok yang dikejar dunia ya, gitu loh. Terus ada beberapa downline yang mulai kayak ketika tupo sholat maghribnya jadi lambat waktu. Masih yang urusan domestik kayak gitu loh. Terus kayak masih yang tadinya bisa fokus kajian atau memang yang tadinya udah punya aktivitas kayak gitu jadi kayak terganggu. Sepertinya ngejar tutup poin ini mereka habis-habisan gitu, Habis-habisan. meninggalkan ibadah, Ya, jadi meninggalkan kayak telat-telat. gitu Itu ya. masih seperti itu aja gitu. Tapi nggak ngerti salahnya di mana. Karena kemudian teman-teman saya juga pengen berpesan ke semuanya juga, muamalah itu ibaratnya universitas sendiri gitu. Kita sebagai muslim kita tahu sholat, kita tahu kewajiban zakat, puasa, sedekah dan sebagainya. Tapi kita kalau mau tahu hukum bermuamalah itu ada sekolahnya sendiri ibaratnya. Harus mau ambil jurusan itu. Dan itu yang selama ini masyarakat belum banyak tahu. Betul. Jadi dagang asal dagang, jualan asal jualan, banyak hal yang dilanggar yang sebenarnya itu ada suatu yang zolim yang harus tidak boleh dilakukan. Itu Ya. yang pertama. Dan yang kedua yang ini sangat common sense banget, itu adalah tapi si itu banyak kok yang ngelakuin, itu yang jilbabnya gede, itu yang cadaran juga jalanin bisnis ini gitu. Bahkan di MLM ini isinya ustadz semua tuh ada kayak gitu. Ada kayak gitu. Padahal yang ini malah yang bikin MLM-nya si ustadznya atau riba misalnya. Tapi Iya. banyak buktinya orang pakai Itu habis Quran tapi dia punya BPR, ada juga kayak gitu. Nah, Waduh, itu luar kebenaran. biasa. Itu hal kedua yang terjadi paling banyak tuh seperti itu Mas. Ya, Jadi ya. menggunakan orang banyak yang melakukan berarti rapopo, padahal ketika yang kemarin sempat sharingnya Bu Sarah ketika belajar life after death itu kan kita nanti nasi ya, kita dihukumnya Sendiri-sendiri. tanggung jawab itu sendiri-sendiri Iya, gitu. iya. Terus Ketika berenam itu akhirnya bertemu Ustadz Dwi Condro, apa yang terjadi? Apakah langsung hari itu juga mantep, nangis bareng, wes lah kita tinggalkan atau gimana itu? hari itu malah udah nggak nangis, Udah nggak nangis ya? tapi kayak langsung berpikir keras gitu, ya ngomong Tanggung jawab. Bener. Harus siap dibully nggak sama downline kalian? Nah itu udah disiapin sama Ustadz Andre maupun Ustadz Dwi Condro. Mereka bilang ya pasti nanti akan ada gelombang penolakan. Itu udah pasti. Leader loh, keluar negeri terus loh, bonusnya so akeh oh. Mobil Metu pasti. iki piye dulu ngajak aku, ya Ya, mobilnya bener. itu gimana tuh masih dipakai itu lah, itu gimana Ya, tuh? ada yang Komentar-komentar itu gimana sih? Juga, Ustaz gimana dengan yang sudah kita punya gitu, apa yang sudah kita dapat, terus mulai di situ mulai bedah ke tafsir, ditunjukin ayat-ayatnya. Allah itu Maha Rahman dan Rahim gitu. Ini buat teman-teman juga yang ragu-ragu. Salah satunya yang saya ingat Ustadz Dwi Condro bilang tentang Al-Baqarah 275. Di situ itu kelihatan banget betapa baik, betapa sayangnya Allah sama kita.
Kan kalau UDC kan langsung bilang bisnisnya dulu, nggak bilang bisnis kalian tapi maksiatnya dulu. Kan nggak tahu. Kejem ya Ustaz Dicondro mah kejem. Halus tapi Bukan bisnis kalian tapi maksiat kalian. terus gimana tuh? Jadi kalau misalnya dulu pabriknya pabrik narkoba itu kan udah jelas tahu bahwa itu maksiat. Ya udah nggak boleh gitu. Harta yang dulu yang didapat ya memang tidak boleh. Tapi kalau ini kan nggak tahu sampai ilmunya, nggak tahu baru sampai ilmunya berarti sesuai dengan Al-Baqarah 275 harta yang harta sisa riba menjadi milikmu. Dan tidak zalim di situ. Ya, itu pernah dibahas, aku pernah lihat kajian itu yang bahas Ustadz Khalid Basalamah pernah juga. Ya, jadi juga lembut penjelasannya. Nah, maaf, pakai data habis orang deh. Jadi yang tadi belum lihat lanjut di sini ya, tentang sampai proses ketika pamitan. 6 orang leader di sebuah MLM besar ini mau pamitan kepada para downline-nya yang sudah ribuan orang itu, walaupun harus punya resiko dibully, dibenci, diblokir oleh mereka. Cerita dong, momennya waktu itu gimana? Ya, jadi kalau yang ke keluarga alhamdulillah smooth gitu ya. Tapi ke leader-leader itu ada yang bahkan ketika mereka tadinya udah punya kajian berbanyak, itu akhirnya kajian itu pun ditinggalkan. Jadi para leader di Jakarta itu punya sebuah grup kajian di mana ada 5 orang kecuali saya itu yang di Jakarta. Ya akhirnya tinggal tersisa 5 orang itu, yang lainnya pergi, udah nggak mau lagi ikut kajian itu gitu loh. Oh gitu. Padahal ya itu kajian itu tuh nggak bahas bisnis, kajian itu tuh sebenarnya lebih ke ya kajian pada umumnya lah, lebih kayak mungkin fikih bisa gitu ya. Yang kalau dari downline-mu sendiri yang di Solo dan sekitarnya gimana waktu itu? Apa yang paling bikin nyesek gitu loh, Mbak Nadia nggak konsisten? Padahal kamu udah menjelaskan secara hukum dalam agama Islam ini seperti ini, terus gimana jawaban mereka? Yang saya tegaskan itu ada satu pesan dari Ustadz Dicondro dan Ustadz Andre bahwa kami tidak boleh bilang saya berhenti dan kalian silakan lanjut, itu tidak boleh. Dan itu yang kami lakukan adalah kami berhenti dan kami menyarankan teman-teman juga untuk berhenti. Tapi keputusan ada di tangan masing-masing. Berani buka omongan kayak gitu ya? Saya menggunakan kata-kata itu dan saya tulis. Itu yang tak lakukan, Mbak. Iya. Ketika aku dulu hijrah riba 2015, sampai sekarang masih konsisten ngajak orang tinggalin hutang riba tuh nggak usah lagi. Resiko memang luar biasa. Karena harus memutus dosa jariah itu ya. Aku nggak pernah diundang lagi di acara bank loh. Dulu ada pensiunan bank tuh berapa rutin aku ngisi loh. Mereka udah umur 55 tahun aku ingat. Pensiunan bank itu 55 tahun dikumpulkan rutin. Saya tuh ngisi di situ. Mereka tuh ditawari utang. Saya terang-terang ngomong, Pak, kita nggak tahu umur kita berapa. Jadi kan mau pensiun tahun depan ini, perusahaan Anda malah nawarin utang lagi gimana? Wah itu mungkin gara-gara itu. Kewanen. Kewanen. Lanjut dong. Ya, emang harus kayak gitu, betul loh. Terus. Karena itu yang penting itu, kata Ustadz Dicondro, saya ingat UDJ bilang, karena kalau mana mau hijrah itu penting untuk segera memutus dosa jariah. Sekarang susah-susah hijrah gitu ya, kehilangan penghasilan, kehilangan apapun, tapi dosanya jalan terus. Kan sama. Wah, ngeri ya, deh. jangan sampai seperti itu. Penghasilan sudah hilang, ya toh. Dosanya jalan terus. Dosanya jalan terus, itu yang ngeri. Sampai gitu. Jadi waktu itu dikasih contoh seperti ini. Kalian berdua lagi, ini buat contoh teman-teman juga. Jadi saya sama Mas aku lagi makan mie gitu ya. Terus tahu-tahu ada orang datang, ini ada babinya loh gitu. Terus setelah kita cek ke dapur, oh iya bener pakai minyak babi. Terus saya bilang, oh ya udah aku udah aja, kamu yang habisin. Nah, itu analoginya ngeri lagi kayak gitu. Itu sesimpel itu gitu loh. Iya. Dan dari bisnis yang lama itu sebenarnya ketika dibedah kan ada misalnya ada 100 poin gitu ya. Ibaratnya 10 poin yang haram. Itu juga udah ngasih contoh, makan babi kupingnya aja sedikit kan juga tetap nggak boleh kan, ya tetap haram kan. Gitu ya. Gitu. Mau nggak minum susu segelas tapi ditetesin baygon? Kan tetap nggak mau. Jadi ngasih contohnya seperti itu karena kalau baygon sekarang ada rasa lavender gitu loh. Minum susu dikasih teletong sapi sesendok aja gitu kan. Apa ya mau gitu. Jadi dikasih contoh-contoh yang semacam itu supaya yakin memang ya harus ditinggalkan gitu. Bukan masalah dosanya sih oke, tapi ya ini dosa. Karena kemarin aku lihat di postingan Mbak Astri, kemarin kan nggak sengaja saya komentar ya Mbak Astri bahas apa gitu loh. Terus ada yang komentar juga, kenapa baru resign sekarang ketika kalian sudah dapat mobil, sudah keliling dunia, sudah naik kapal pesiar, kenapa nggak dulu gitu loh? Dulu nggak tahu. Itu jawaban yang memang kadang-kala mereka nggak mau terima. Nggak mau terima. Ya. Jadi memang hidayah itu hadirnya sendiri-sendiri loh. Tiap orang
haknya Allah ngasih hidayah masing-masing. Karena kami membuktikan sendiri dari grup yang tadinya banyak orang yang gelisah, ternyata sisa sedikit. Ya, Sisa beton itu sudah terjadi di awal banget. Di bulan Maret itu akhirnya Maret itu kami memutuskan untuk udah stop. Saya juga sudah tidak tupo karena saya kan saya menginisiasi dari awal tuh biasanya kan saya tupo awal bulan mas sebagai leader MLM yang baik, saya tupo awal bulan. Tapi waktu itu kan karena udah gelisah, jadi di Maret itu awal bulan pun saya nggak tupo. Nah ada teman kami yang di awal bulan dia masih tupo dari 6 orang itu karena memang belum tahu gitu. Tapi ketika kami ajak gitu ya Mbak Rani, saya sebut Mbak Rani itu kan masih tupo di awal bulan karena belum tahu. Tapi ketika kami ajak di pertengahan bulan itu kami ajak dia ikut, ketemu UDC, ketemu Ustadz Andre, ya sudah dia langsung bulan berikutnya dia mengajukan surat resign bahkan ke perusahaan langsung. Luar biasa Kami ya. langsung berhenti di situ. Dan itu kan jadi gorengan fitnah juga. Apa iya sih si itu berhenti, dia masih tupo kok, kayak gitu-gitu ada juga seperti itu. Tapi ya Masya Allah UDC tuh bilang Jadi di MLM ada buzzer juga ya. yang hijrah itu dibully ya. UDC dan Ustadz Andre udah bilang nanti tuh pasti kan ada gelombang penolakan. Ya memang gitu, kalau kata Ustadz Andre bilangnya gini, jare sopo hijrah kita enak, ya pasti akan dikumbah-kumbah dulu sama Allah tuh, pasti akan diperes-peres dulu. Jadi kami sudah ya menyatakan diri udah, oke kami siap mental ya walaupun kadang-kadang anjlok gitu. Itu Pernah nangis? Habis dibully pernah nangis gak? Kalau pada saat dibully udah nggak nangis lagi. Iya. Nangisnya tuh lebih ketika kemudian ada berbondong-bondong downline yang bahkan aku ikut berhenti. Itu malah ya Allah anak dunia gitu kayak. Ya. Nangisnya bukan karena dibully atau di berkurang karena tapi beban lebih itu kepada utang jariah itu harus dikurangi. Iya, kalau ada yang menyatakan berhenti tuh kayak beban di bahu tuh kayak Kalian yang mungkin lagi galau nanti Mbak Nadia Citra bisa kamu add, kamu follow, kamu DM ya. Jangan konsultasi ke saya, aku radong ya tuh. Ke pakar MLM langsung yang punya ribuan downline. Kenapa harus berhijrah? Apa alasannya? Tuh nangisnya tuh, nangis kan. ya, Sekarang tanya dulu, biar nangisnya nggak makin kencang. Terus sekarang kalau udah nggak di MLM, jualan apa ini? Ya, Kata dibawain buat istriku ini, kata wah sekarang bakulan ini nih. nggak bermaksud promosi padahal ya. Promosi apa kok? Aku live-nya di OH biar pada kesini kok. Ya. Ini apa nih, baju apa mbak? Baju muslim? Tadinya baju muslim, cuman ketika covid kami bikin daster. Dan alhamdulillah sebulan itu kemarin 2.000 pieces. 2.000 pieces insya Allah. Dan duitnya kerasa berkah nggak? Kerasa banget mas. Karena teman-teman mungkin banyak yang bilang, ya wes suka itu bisnis gitu kan. Oh iya, wes suka gue bisnis. Padahal untuk memulai bisnis ini teman-teman saya sampai ngutang ke ibu saya. Tanpa duit dari MLM ya? Karena duitnya juga nggak ada. Nggak Mas. ada. Tuh dengerin. Yang nggak tadi ada. kamu butejo pada nyinyir. Kesaksian Mbak Nadia memulai bisnis ini dari nol, nih baju-baju muslim ini sampai ngutang ke ibunya loh. Saya ngutang. Nggak pakai duit dari MLM yang kamu dapat dari duitmu itu, oke? Jadi ini kesaksian. Ini buat siapa ini? Buat Ini aku. buat ibu dan buat istri. Oh, emang dibawain 4 aku, masya Allah. Harus Empat naktir ribu tengkleng buat wah ibu. ini ya. Ya dapat 4 ini. Matur suwun ya Mbak. Ini nih, Sama-sama. buatan mana? Buatan mana nih? Kita Solo. kan produksi sendiri. Oh, produksi sendiri ya. Nama mereknya apa sih? River Duster karena Ri. Ya ini ya. Nih. Ketora. Nah ini nih. Pokoknya Alah itu loh, no cahaya dari atas nih loh. Dan ini nanti apa namanya? IG-nya juga ada ya. Follow. Reselleran nggak? saya justru nggak jual beli semua lewat agen. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi sekarang ilmu yang di MLM mungkin pernah didapat. Kalau MLM itu satu kelebihan yang saya ketemu dengan teman-teman MLM itu PD-nya pol. Ditolak peng 10, teko peng 15. Wah. Karena saya bilang kalau kalian kemarin jualan produk itu di MLM aja bisa, berarti kalian tuh sebenarnya jualan apa aja bisa. Nah, gitu ya, Karena betul. udah asli sekarang jualan somai. Gitu. Oh gitu ya. Terus Masya Allah. Bubu Sarah kan juga punya semuanya tuh kayak langsung bikin apa sesuatu gitu. Saya bikin sebenarnya saya bikin baju muslim Janah Nifer. Tapi Janah Nifer ketika pandemi off kan, kadang orang nggak pergi pakai baju bagus, langsung aja beralih ke daster gitu. Dan Masya Allah malah Allah tuh kasih rezeki di situ. Dan yang mungkin teman-teman nggak tahu, kami tuh pernah ya puasa kan nggak ada pemasukan sama sekali mas, karena suami saya juga dia lebih dulu hijrah. Juragan pasir suaminya, pengeruk Merapi. Dan dia juga berhenti ketika ada akad, kan dia dapat PO dari perusahaan-perusahaan beton. Tapi ada akad-akad yang tidak syar'i. Akhirnya dia Ditolak ya?
Apa ya? Berani nolak dirimu ya? Saya ditinggalkan dan kami tuh benar-benar berpenghasilan nol. Terus ada teman baik yang dia juga hijrah dari MLM, udah kayak saudara sama saya di Magelang, namanya Mbak Iin. Dia punya rendang, produk rendang siap saji. Sebulan full kita tuh nggak tahu dari mana bisa jualan rendang, yang tadi yang nggak punya background kuliner sama sekali bisa jualan rendang berapa pack ya? 500-an pack mungkin ya. Itu yang buat kami bisa lebaran istilahnya. Padahal penghasilan nol, bener-bener penghasilan nol gitu. Mobil udah dijual. Iya tuh. Tuh ada yang nanya tuh, berarti hartamu dari MLM malah udah dijualin semua ya? Karena Ya, kemudian ada aja yang harus dibayar. Jadi seperti malah keluar aja, dapat aja. tapi habis gitu ya? Karena suami juga kan tadinya punya hutang bank. Hutang bank yang tadinya hutang berupa hutang modal, begitu kita udah kita nggak mau pakai lagi hutang bank, kita nggak mau lagi bayar bunganya, maka yang tadinya sama bank dianggap sebagai modal usaha, seketika jadi hutang yang langsung harus dilunasi kan, mas kan Iya, langsung iya, berubah iya. kayak gitu kan. Rumah Betul. Jadi wes itu sumbernya nggak jelas, akhirnya juga perginya nggak jelas juga kayak kalau gitu ya. kata Ustadz Ade, harta haram itu pasti akan mencari jalan untuk melarikan diri dari kita. Ya, Pinter jadi- Andre sekarang ya. Waktu kurus dia ini mau tanya karena aku kan gocekan terus. Jadi banyak apa ya, banyak hal yang kemudian membuat kami tuh kami tidak memulai dari nol, teman-teman, kami memulai dari minus. Minus ya. Sampai sekarang masih berusaha menutup keminusan itu. Masya Di rumahku dibayar toh. Lagi jual rumah biar semuanya segera lunas, Masya Allah. Ya, Tapi jadi- menarik lah. Tapi nggak berat mas, maksudnya nggak ada tuh nangis ambil duit, nangis Pantang ya, pantang gitu. nggak pengen nangis juga gitu, masya Allah. Dan nggak beliin baju lebaran tuh juga anak juga nggak minta gitu, Nih. dan malah banyak yang ngasih gitu sampai kalau aku tambah turun kemarin tuh sudah pada kasihan kali. Tapi yang jelas memang rata-rata tuh dengan yang bilang tuh rata-rata tuh yang hijrah tuh yang udah pada banyak duitnya ya, karena memang yang dilihat kami gitu loh, mau tidak mau ya. Coba kamu yang masih bawah hijrah rano saya dulu. Karena kalau teman-teman lihat di 90% Iya, iya. orang di grup SMLM itu mereka tuh di level-level yang mungkin penghasilan baru ratusan ribu. Gitu Tapi ya. mereka ketika tanya kenapa Mbak Rat berhenti ya seperti ini, saya jelaskan gitu. Mereka Malah kok- harusnya bersyukur. Iya. Ya tadi istilah dosa jariah tidak terlalu kebablasan ya, karena belum sampai ngajak orang jauh masuk ke dalam sana. kalau ada yang bilang yang pada berhenti, yang pada berduit, ya mohon maaf, karena untuk kenyataannya yang kelihatan ya kami gitu. Karena follower FB juga pasti kami paling banyak. Iya betul. Secara sosial media kami yang paling banyak. Followermu ra ono, friendmu 100 yo, konco SMP-mu. Nah, kowe hijrah yo. Wes malah penak, nggak dapat banyak bulian ya. Tapi yang followernya ribuan itu Aduh, berpindah bang. haluan itu wes sasaran lambe Butejo itu. Tapi Allah tuh kasih kemudahan banget, akhirnya banyak teman Iya, hijrah. betul. Terus Ustadz Adi tuh bilang, saya ingat banget Ustadz Adi bilang followernya coba diwakafkan untuk hal baik. Ustadz Adi saya lupa hari apa, tapi contohnya gini, Ustadz Adi ngomong di hari Senin, hari Selasa saya dapat tawaran dari ACT Solo untuk jadi influencer buat mereka karena followernya kan udah banyak, Iya. kan ayo bantuin ACT itu. Jadi kayak Allah yang kemudian pada akhirnya mengatur semuanya gitu loh kan. Dihadirkan yang orang-orang sevisi juga gitu. Iya, betul. Baru dinasihati untuk menggunakan followernya diwakafkan untuk hal baik. Besok paginya udah ada orang yang nawarin kayak gitu. Itu tuh kejadian seperti itu akan mengiringi bulian-bulian gitu loh. Jadi akan selalu ada teman-teman yang membersamai, karena banyak juga gini. Ini satu contoh nyata teman-teman. Dulu mereka yang menggunakan ebook Ustadz Andre sebagai pegangan pembenaran. Ketika kami jelaskan, kami menggunakan Ustadz Andre loh. Ustadz Andre menjelaskan seperti ini loh, dan Ustadz Andre menyimpulkan tinggalkan loh. Yang mereka tinggalkan bukan bisnis ya, tapi ebooknya Ustadz Andre. Ya udah. Itu udah Mesake Andre, e-bookmu ra payu meneh. Coba banyak di kuliah, Ustadz tulisan gitu-gitu loh. Di Chandra tuh S3 loh. Banyak yang kayak gitu lah, sampai akhirnya teman-teman yang di Jakarta juga ke Ustadz Oni Syahroni, beliau kan dari DSN MUI Pusat, dan Ustadz Oni juga dipresentasiin oleh kami juga membedah. Saya nggak ikut waktu itu, tapi ada 4 perwakilan dari 6 orang yang memang tinggal di Jakarta itu membedah dan langsung di kantor DSN MUI, dan Ustadz Oni juga bilang ya sudah tinggalkan gitu. Karena Gitu ya.
sesimpel ketika ada dua. Jadi yang diisi di SN aturannya kan ada 10 apa 12 itu banyak yang terlanggar berarti ya. Ketika di rinci dijabarkan satu-satu itu ada 120 atau 180 poin. Pada akhirnya Ustaz kami juga bilangnya tinggalkan. Oh berarti banyak yang sebenarnya walaupun nganggep ini pas, ketika dibedah ternyata banyak yang dilanggar di lapangan, banyak yang dilanggar. Tapi gitu. kami dengan keterbatasan kami juga nggak mungkin langsung ngasih tahu semua orang gitu ya, ngajari. Jadi ya kami paling posting foto udah ketemu Ustaz Oni ya sebatas itu, karena jujur waktu itu kami juga masih pakai walk sama teman gitu ya, mau langsung syiar belak-belakan tuh kayak masih pakai walk sama teman karena udah santai gitu. Butuh proses. Butuh Butuh proses proses menenangkan juga. diri Betul. juga. Tapi ini teman-teman menarik. Ini jadi ilmu, makanya saya ancam tadi situ. Ini kalau kamu belajarin niat pengen hijrah dari apapun, yang dari riba sudah sering dibahas, dari MLM ini saya hadirkan Mbak Nadia. Tapi kalau masih ada yang bully tak blok, nggak peduli siapa lurahmu, gue tak blok. Kalau sudah main bully, mencaci, ngomong kasar di timeline gue tak blok. Urusan siapa lurahmu? Gitu Mbak Nadia. Pengen ngobrol banyak tapi ya live-nya ini kita batasi biar kapan-kapan ngobrol lagi ya. Betul. Yang penting insya Allah nanti menjadi satu wasilah buat teman-teman yang sedang mencari kira-kira bisnis apa sih yang menenangkan hati, wah ya toh, biar tidak kebelasuk terlalu jauh, nanti ngelondrinya kelamaan. Kalau kebelasuk terlalu jauh, ngelondrinya kelamaan dan kadang biasanya menyakitkan biasanya. Ketawa deh. Udah ngalamin. Matur suwun Mbak Nadia sudah hadir. Buku terbaru saya 33 kisah nyata bisnis tanpa riba. Dapatkan di pesanbukudong.com. Dari Tengkleng Hoha, saya Sabtu Ari Sugiarto dan Mbak Nadia Citra melaporkan. Teman-teman XML ini. XML, Masya Allah. Halo Mbak, ya, mau kirim produk? Boleh, kirim sini. Allah malah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.